Tim gabungan independen pencari fakta telah terbentuk dan instruksinya jelas. Usut tuntas penyebab tragedi ini. Sepintas mata memandang sih tampak banyak kejanggalan. Dan yang paling jelas ini soal penanganan kerusuhan sepak bola sesuai standar FIFA bahwa sama sekali nggak boleh ada penembakan gas air mata. Tapi justru ini yang jadi pangkal kerusuhan yang menyebabkan ratusan nyawa melayang. Ditambah lagi, insiden ini justru terjadi pada waktu malam hari. Waktu di mana rata-rata kondisi manusia udah mulai separuh tenaga. Sementara polisi berdalih A, penyelenggara beralasan B, broadcaster berargumen C. Ketum PSSI tetap berpegang teguh tidak ada kesalahan dari mereka. Mungkin anekdot perempuan tidak pernah salah, nah diambil alih ya. Dan belakangan juga terkuak standar Stadion Kanjuruhan ini masih jauh dari kata ideal versi FIFA. Lah, terus kalau udah tahu begini, kenapa masih juga dipakai liga? Menurut saya sih ini tragedi kemanusiaan ya. Soalnya kan ini sepak bola ya, masa iya sih sampai terjadi korban jiwa dan segala macam. Sebaiknya sih sepak bola Indonesia kita belajar dari luar ya, tentang gimana sih sistematisnya, gimana tentang fasilitas, gimana tentang pengaturan segala macam. Jangan sampai terjadi lagi lah intinya kayak gini. Dari pihak aparat sendiri untuk penanganan juga ada salah dalam penanganan, jadi mungkin yang harusnya tidak dilakukan itu dilakukan yang mengakibatkan berakhir seperti itu gitu. Mungkin kita beruntung kita tidak disanksi berat oleh FIFA. Menurut saya bahkan harusnya FIFA memberi sanksi berat karena itu menjadi satu sanksi yang sangat berat ditunjukkan ke sepak bola Indonesia karena itu tragedi yang luar biasa memakan korban jiwa yang ratusan orang itu gitu sih saya. Kan itu melibatkan banyak korban jiwa di situ dan karena setelah investigasi berbagai macam itu ada banyak mungkin kelalaian bisa disebut, jadi kayaknya itu ya tentu saja harus ada pihak yang bertanggung jawab sih kayak gitu. Solusi dan saran mungkin lebih ke pembenahan ya di berbagai pihak sih, terutama dari penyelenggara, kemudian dari pihak-pihak regulator yang emang terkait dengan permainan sepak bola di tanah air. Ya saya turut berduka cita atas apa yang terjadi di Malang, tepatnya di Stadion Kanjuruhan ya. Harapan saya sih semoga nanti ke depannya semua urusan ini bakal cepat selesai dan keluarga yang ditinggalkan para korban juga diberi ketabahan dan semoga semua ini bisa jadi pelajaran bagi kami semua ya, terutama pemegang-pemegang tanggung jawab. Semoga bisa koordinasi semuanya dan bisa masalah ini bisa selesai. Kami sudah menyampaikan kepada Presiden semua yang kami temukan dan semua rekomendasi untuk semua stakeholder, baik yang dari pemerintah, PUPR, Menpora, Menkes dan sebagainya, sudah kami tulis satu persatu rekomendasinya di dalam 124 halaman laporan. Nah, kemudian di dalam catatan dan rekomendasi kami juga disebut, jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah. Karena yang satu mengatakan aturannya sudah begini, sudah kami laksanakan. Yang satu bilang saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statuta FIFA, gitu. Sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi. Yang kedua, berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi. Keselamatan rakyat
publik terinjak-injak. Lalu ada tanggung jawab moral di atas itu. Nah, disinilah kami lalu memberi catatan akhir yang tadi digarisbawahi oleh Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana di dalam kasus ini. TGIPS punya banyak temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami oleh Polri. Adapun tanggung jawab moral, ini tadi tanggung jawab hukum, adapun tanggung jawab moral dipersilahkan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban. Kedaruratan yang melanda penyelenggaraan sepak bola nasional sampai ke meja FIFA. Emang segitu nggak mampunya ya kita menangani liga? Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya datang ke Indonesia dan bertemu dengan orang nomor 1 di tanah air untuk membahas tentang keberlangsungan sepak bola kita. Hasilnya, FIFA akan berkantor di Indonesia selama masa pemulihan sampai kita benar-benar dianggap mampu. Kenapa FIFA nggak bicara tegas ya? Kalau pengurus PSSI dianggap kurang mampu untuk menciptakan iklim yang kondusif di sepak bola kita. Dan ini yang paling mengejutkan. Ada kata sepakat bahwa Stadion Kanjuruhan harus diratakan dengan tanah. Wow. Jadi tragedi yang makan ratusan nyawa itu karena stadionnya yang salah. Terus langkah nyata dari PSSI apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada malam hari ini Jumat tanggal 28 Oktober 2022 dari jam 19.00 sampai 22.45 WIB di kantor PSSI Jakarta. Eksekutif Komite melaksanakan EXO Emergency Meeting yang dihadiri oleh 12 anggota EXO dan memutuskan untuk mempercepat Kongres Biasa Pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa sesuai tahapan aturan organisasi. Oke, setelah sekian lama akhirnya Ketum PSSI angkat suara bahwa Kongres Luar Biasa atau KLB ini untuk mengangkat pemimpin baru dan akan segera diadakan. Tapi apa dengan menggelar KLB yang rencananya baru digelar awal tahun 2023 benar-benar bisa mengubah Federasi Sepak Bola Indonesia jadi lebih baik?